Masih bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Mantan Ketua Desain Besar Olahraga Nasional atau DBON Zairin Zaid diperiksa Kejati atas kasus dugaan korupsi dana hibah DBON sebesar 100 miliar rupiah. Seluruh jemaah haji kloter 2 asal Kaltim di Balikpapan tiba dengan selamat. Sejumlah lansia di Desa Punan Gong Solok Malinau ini tetap produktif dengan membuat sejumlah kerajinan tangan berbahan dasar rotan. Ada buku sastra dari 3 negara yang dipamerkan dalam acara Dialog Serantau Borneo Kalimantan ke-16. Ketiga negara yang terlibat adalah Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Sementara kegiatannya berlangsung di Samarinda. Total terdapat 200 sastrawan yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menyatakan dialog serantau ini biasa digelar setiap tahun. Kali ini lokasinya di Samarinda dan itu dianggap sebagai sebuah penghormatan. Dari kegiatan ini pun banyak sisi yang bisa dipamerkan, mulai dari budaya Kutai serta ibu kota Nusantara di Sepaku Penajam Pasir Utara. Baik, silakan untuk bersama kita dalam dialog serantau Borneo Kalimantan. Tahun ini kesempatan Kalimantan Timur, khususnya Samarinda, menjadi tempat dialog serantau Borneo tersebut. Banyak negara yang hadir tadi, 3 negara hadir semuanya, Malaysia, Borneo, Indonesia. Bahkan di Malaysia dari beberapa negara bagian juga ikut hadir. Nah, ini merupakan satu kebahagiaan tersendiri bagi Kalimantan Timur, bisa memperkenalkan Kalimantan Timur yang saat ini ada dengan banyak kebaharuan IKN, kemudian beberapa infrastruktur yang sudah bagus dikerjakan. Nah, ini menambah suasana yang lebih bagus, lebih baik lagi untuk dialog serantau ini. Sekali lagi, boleh kita berikan tepuk tangan. Selain pameran dan dialog sastra, kegiatan yang berlangsung selama 4 hari ini akan diisi juga dengan penerbitan dan peluncuran antologi sastra, muhibah budaya, parade karya, dan bazar buku. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Meski usianya sudah tidak lagi muda, namun sejumlah lansia di Desa Punan Gong Solok, Malinau ini tetap produktif. Sehari-hari mereka mengerjakan kerajinan tangan seperti anjat atau tas yang terbuat dari rotan. Ada juga kedabang, saup, dan topi. Jemari mereka begitu lincah. Mereka seolah tak bosan karena memang menganyam rotan sudah menjadi tradisi turun-temurun. Para lansia memilih menganyam rotan karena mereka tak mampu lagi beraktivitas di kebun. Untuk mendukung upaya dari para lansia, pihak desa memberikan bantuan berupa alat peraut rotan. Mayoritas orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia, lansia, yang sudah tidak bisa melaksanakan aktivitas di kebun maupun di ladang pertanian. Mereka hanya melakukan aktivitas di rumah, yaitu sebagai perajin daripada rotan untuk membuat baik itu anjat, topi, kedabang, dan produk yang dapat dihasilkan dari rotan itu sendiri. Dan kami selaku pemerintah desa ini mendukung orang-orang tua ini untuk terus meningkatkan kerajinan mereka ya dengan pengadaan dari alat peraut rotan.
Bagi mereka, pekerjaan membuat kerajinan tangan berbahan dasar rotan ini tidak hanya menghasilkan pundi-pundi rupiah, tetapi menjadi ajang bersilaturahmi dengan sesama lansia. Visi kami sebagai orang tua yang sudah lanjut usia, inilah kerja kami buat anjat sama saung, sama bakul, sama keranjang. Ya. Inilah kerjaan kami yang sudah tua, yang sudah lanjut usia, karena kami tidak bisa mengikuti kerja di kebun, di ladang. Inilah usaha kami. Biasanya hasil karya para lansia ini kerap dipamerkan saat upacara adat dan kegiatan lainnya di acara pemerintahan. Dari pameran ini, para lansia tidak hanya dikenal oleh warga, namun hasil karyanya juga diminati oleh pembeli. Untuk harganya berada di kisaran Rp100.000 hingga Rp350.000. Amir Hamzah dan Mustafa melaporkan dari Malinau, Kalimantan Utara. Personel TNI Angkatan Udara bersenjata lengkap berupaya untuk menghadang serbuan musuh. Selanjutnya, pasukan ini ditempatkan di beberapa titik untuk menghabisi lawan. Desing peluru dari senjata yang ditembakkan oleh pasukan TNI AU membuat suasana di pangkalan Angkatan Udara ini semakin mencekam. Hanya saja, situasi tersebut bukanlah kejadian sesungguhnya, melainkan hanya latihan. Dan Lanut Domber Balikpapan menyatakan, latihan seperti ini rutin digelar untuk meningkatkan kemampuan personel TNI AU. Jenis latihannya pun beragam, mulai dari pertahanan pangkalan hingga pembebasan korban pembajakan pesawat. Latihan kesiagaan pertahanan pangkalan. Untuk yang kedua, kita akan melaksanakan kegiatan dalam rangka penanganan pesawat, baik itu dalam hal seandainya terjadi pembajakan udara ataupun mungkin terjadi kondisi yang emergensi. Nah, hari ini kita simulasikan Lanut Domber mendapat infiltrasi dari arah laut sebenarnya, kemudian juga masuk ke dalam, dan seluruh anggota kita perintahkan untuk melaksanakan pertahanan pangkalan, dan disimulasikan nanti musuh keluar dari pangkalan, kita coba kejar, dan musuh mencoba akan merebut base op. Kita akan mengejar sampai ke base op, dan musuh akan dilumpuhkan di sana. Kemudian kita kembali lagi ke pangkalan untuk melaksanakan pembersihan area. Latihan ini melibatkan 314 personel. Sepanjang latihan, seluruh personel berhasil melakukan tugasnya sesuai arahan yang diberikan. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Pemirsa, berita tadi menjadi akhir perjumpaan kita hari ini. Saya Syifa Aulia, pamit undur diri, selamat pagi dan selamat beraktivitas.